warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran pencapaian konsep. Sebelumnya, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Helna Sandika dari program studi PPKN Universitas Pamulang semester 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian konsep, kedua pengertian strategi pencapaian konsep, ketiga langkah strategi pencapaian konsep, dan yang terakhir adalah tips implementasi strategi pencapaian konsep. Apa itu konsep? Jadi ada beberapa pendapat di sini. Saya akan menjelaskan. Yang pertama dari Rosenthal, Iford, dan Raps pada tahun 1972 mendefinisikan konsep sebagai nama kategori seperti kursi, merah, mamalia, keberanian. Setiap konsep begitu juga nama kategori memiliki atribut dan karakteristik. Sedangkan Osler dan Skolnick pada tahun 1968 menjelaskan bahwa konsep itu nama umum yang diberikan pada objek, ide, atau peristiwa yang dimiliki atribut, ciri, atau karakteristiknya yang sama. Menurut definisi ini, konsep didefinisikan oleh atribut yang merupakan fitur pembeda. Dan ada juga dari Burden dan Bright pada tahun 2003 halaman 187 mendefinisikan konsep sebagai ide yang utama yang digunakan untuk membantu kita mengkatalisasi dan membedakan atau mengkelompokkan informasi. Yang kedua, penjelasan tentang strategi pencapaian konsep. Konsep memiliki peran penting dalam pengetahuan manusia karena konsep memandu kita dalam berpikir, memahami lingkungan yang mengelilingi kita. Sebagian besar materi yang diajarkan di sekolah adalah konsep, dan pembagian besar tujuan penting pengajaran di kelas terkait dengan konsep. Mata pelajaran yang dikhususkan pada konsep dasar dan pencapaian konsep prasyarat dalam pembelajaran sebelum yang terkait di awal dari masing-masing sesi, memfasilitasi pembelajaran konsep dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan konkret abstrak konsep itu sendiri. Lebih awal daripada konsep abstrak, misalnya waktu mengkatalisasi dan membedakan informasi, anak tidak akan mengambil gelas atau sendok karena anak sudah mampu membedakan atribut piring dari gelas dan sendok. Yang ketiga, langkah strategi pencapaian konsep. Langkah yang pertama yaitu memilih dan mendefinisikan konsep. Langkah pertama yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran, memiliki atribut yang jelas, yaitu dapat dibedakan dari konsep serupa dan lainnya. Konsep yang mungkin dipilih memiliki konsep koordinat, subordinat, dan superordinat yang menunggu untuk dibedakan dari model pencapaian konsep. Langkah yang kedua yaitu memilih atribut. Setelah memilih dan mendefinisikan konsep, guru juga harus secara jelas mendefinisikan atribut yang didefinisikan masing-masing konsep itu sendiri. Langkah yang ketiga, mengembangkan contoh dan bukan contoh dari konsep itu sendiri. Untuk langkah yang ketiga ini, guru harus mengembangkan sebanyak mungkin contoh dan non-contoh ya. Contoh yang bisa ditulis di papan tulis, model 3 dimensi yang dapat disiapkan, gambar atau foto yang dapat diambil, atau benda nyata lainnya yang dapat disediakan untuk jika memungkinkan. Semua contoh harus memiliki atribut kritis atau esensial dari konsep itu. Contohnya itu, contoh negatifnya tidak harus mencakup semua hal yang penting. Langkah yang keempat, memperkenalkan proses pencapaian konsep pada siswa. 3 langkah pertama sudah disiapkan guru ya. Dan langkah yang selanjutnya, selama proses pembelajaran, guru harus terlebih dahulu memberitahu siswa tentang model pencapaian konsepnya. Estes et al. 2011 menyarankan para guru itu untuk memperkenalkan kegiatan ini sebagai permainan konsep. Seorang guru mungkin memberitahu para siswanya dengan hal-hal berikut ya. 1. Kita mempermainkan permainan konsep. Kedua, guru memberikan tugas menganalisa contoh-contoh yang diberikan. Lalu yang ketiga, harus menemukan semua atribut umum yang dimiliki contoh positifnya itu. Kemudian siswa itu harus menebak konsep mana yang harus didefinisikan pada kata-kata itu sendiri.
Lalu langkah yang kelima, menyajikan contoh dan menyebutkan atribut guru. Guru menyajikan contoh positif maupun contoh negatif dari suatu konsep yang diputuskan sebelumnya. Guru menulis di papan tulis, menggambar bentuknya, menunjukkan gambar atau video model pembelajaran itu atau objek nyatanya. Yang langkah keenam, mengembangkan definisi konsep. Setelah menemukan atribut esensial dari konsep, pertama siswa dapat menebak nama atau mendefinisikan konsep dalam kata-kata mereka dengan memilih bantuan dari daftar atribut. Lalu guru harus sabar, mendorong dan meminta siswa untuk mendefinisikan konsep itu sendiri. Guru mungkin melakukan beberapa metode pengajaran ya dalam langkah ini untuk membantu siswa mendefinisikan konsep itu sendiri. Lalu langkah yang ketujuh, memberikan contoh tambahan. Guru dapat memberikan contoh tambahan untuk menguji definisi dan meminta siswa untuk memberitahu, menggambar dan menunjukkan contoh tambahan untuk konsep yang sama. Lalu langkah yang kedelapan, guru membahas proses dengan siswa. Dalam langkah ini guru dan siswa dituntut untuk berdiskusi proses dari awal hingga akhir untuk membantu siswa menemukan proses berpikir mereka. Jika siswa menyadari proses berpikir mereka ini sudah cukup, lalu pengalaman belajar prospektif, guru harus bertanya bagaimana mereka menemukan atribut yang penting pada titik nama, contoh mana yang bisa membantu. Lalu langkah yang ke-9 adalah mengevaluasi. Langkah terakhir membantu guru memahami jika siswa telah memproses tujuan. Guru dapat meminta tambahan contoh positif atau negatif dari konsep itu, atau meminta definisi yang lebih luas atau diperluas dengan memberikan serangkaian contoh lainnya. Dan secara teratur memeriksa retensi, guru juga dapat meminta siswa untuk menggunakan konsep dalam kalimat atau konsep lainnya yang timbul dari pemikiran mereka sendiri, dan contoh yang sangat tidak umum atau dari konsep tersebut. Lalu dalam beberapa kesempatan juga guru dapat memberikan contoh positif dan negatif sebagai satu set ya. Siswa dapat memisahkannya. Kegiatan yang dilakukan siswa untuk mempelajari konsep mungkin lebih menantang bagi anak kecil. Oleh karena itu, guru harus memilih konsep dan contoh yang relatif lebih sederhana untuk anak kecil dan melakukan lebih banyak berpusat pada guru dan lebih singkat. Kilben dan Willman pada tahun 2014 halaman 130 menyarankan agar guru memilih konsep yang memiliki atribut kritis, dan jika guru dapat mengidentifikasikan berbagai contoh berkualitas tinggi dari konsep-konsep yang diajarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran tentang konsep. Mungkin sedikit membantu kalian untuk belajar apa sih konsep itu. Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.